Nah, alhamdulillah tadi ada penjelasan dari Gus Soleh nih tentang jarak dan juga bahwa virus corona ini merupakan sunnatullah. Jadi udah wabah ataupun ketetapan yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas nih secara lebih mendalam dari segi spiritualitas oleh Ustaz Muhid dulu ya kali ya. Siap, Sambil siap. menunggu connecting suara dari Habib Jafar, mungkin dari Ustaz Muhid nih untuk menyampaikan gagasannya nih. Ustaz, Oke, ayo izin ya. persilakan. Siap, siap. Saya agak sungkan sebetulnya. Ya, soal yang tadi, soal yang berkembang di masyarakat, tentu untuk kondisi hari ini sudah bukan lagi mempeributkan atau memperdebatkan bahaya ataupun tidak bahayanya virus corona ini, tapi lebih kepada tahap kedua, yakni tentang pemulihan ekonomi. Artinya bantuan yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat dari pemerintah ini memang yang sangat nanti oleh masyarakat. Ya mungkin juga kita ketahui bahwa pemerintahan pusat sudah menginstruksikan kepada jajaran bawahnya sampai kepada jajaran daerah, wali kota, dan sampai kepada kepala desa. Tapi memang fakta di lapangan kadang ada kesempatan indikasi korupsi yang sangat besar yang terjadi, dan ini yang sangat disayangkan oleh para aktivis sehingga ini bisa mencoreng nama baik presiden kita. Ya memang pasti begitulah, akan selalu begitu. Nah, tetapi bagaimanapun pemerintah tentang sembako ini juga terus harus bisa berjalan gitu, karena di samping telah diadakannya PSBB ataupun jangan mudik, ini juga tanggung jawab bersama-sama untuk memulihkan ataupun bertanggung jawab dalam perekonomian. Nah, saya juga kalau persoalan tentang mudik ataupun tidak mudik, kalau tidak salah juga kan sudah ada statement Pak Presiden tentang boleh beraktivitas Lebaran atau ya selama puasa ini hanya di wilayah Jabodetabek, dan itu usianya di bawah 40 tahun. Sebetulnya ini juga sangat luar biasa, maksudnya betul memang, karena ya kalau kita juga cross check ke lapangan bahwa orang yang gampang terkena wabah virus ini ya orang-orang yang memang sudah umurnya lansia, yang memang sudah punya penyakit banyak. Jadi memang langkah pemerintah untuk meringankan, ataupun tadi yang kata Gus Soleh, kita sudah mulai membiasakan diri hidup berdampingan bersama virus ini juga langkah tepat. Dan itu tadi di sekitar Jabodetabek diperbolehkan, cuman dengan protokoler dan aturan yang ada. Usia yang tidak sampai 40, terus memakai masker, memakai hand sanitizer. Ini adalah langkah pemerintah untuk sedikit-sedikit memulihkan ekonomi, namun tidak menyepelekan virus. Memang Gus, yang hari ini berkembang, yang sering saya nih di masyarakat, bahkan di Tangerang ini juga, di sini sarangnya orang-orang kanan, orang-orang ke kanan, apa ya? Ya iringan-iringan garis keras. Garis minum lah. Iya, minhum lah, minhum. Mereka menanyakan tentang penggalangan dana konser konser virtual itu dan sebagainya. Ya itu. Padahal orang-orang kan kayak gini nih. Kita itu kadang-kadang sulit Gus untuk menjelaskan itu, tapi bagaimanapun ya setiap ada yang bertanya kita harus jawab dan sebagainya. Jadi memang
yang masyarakat tahu konser itu adalah konser di gedung mewah dan semua orang hadir seperti di Sarinah kemarin waktu penutupannya McD mungkin begitu. Ya padahal memang konser itu juga konser amal dan bentuknya juga tidak pertemuan dan artinya bahwa saya tidak habis pikir di saat pandemi begini orang berlomba-lomba tetap dalam menggoreng isu yang memang eh, itu untuk kejelekan pemerintah. Apalagi yang terparah hari ini tentang mantan tentara yang telah dipecat yang surat terbuka untuk penurunan presiden. Ini saya terus bersuara juga di media sosial. Ya ini adalah kejahatan yang tidak tahu waktu. karena kalau mau bermain politik ya janganlah di sini. Kembali kepada tema tadi, tentu kawan-kawan dari berbagai lintas organisasi juga yang hari ini di Serang yang memang pulangnya ke Sumatera, ke Kalimantan, di luar Pulau Jawa, tentu mereka lebih ingin bertahan di Jawa karena memang satu sisi orang tua mereka juga menghimbau untuk tidak pulang dan satu sisi lainnya juga mereka juga ada kekhawatiran untuk membawa virus itu. Nah, artinya memang saya kesadaran. Ya, ada kesadaran dari perantau-perantau juga untuk tidak pulang. Namun hanya saja memang di daerah Banten ini sudah bagus ya yang sudah mulai pulang kampung. Ya ke Pandeglang, ke Bak dan tentu menurut saya pemerintah setempat juga harus lebih jeli dalam hal ini. Khawatir, iya jalan besar bisa ditutup, bisa dicek, bisa dipantau, tapi jalan kecil itu juga kadang orang tidak luput dari pantauan kita. Ya itu sih mungkin Gus yang bisa saya sampaikan Bapak moderator juga. Mungkin nanti kita diskusi yang artinya kita menyambut baik soal pemerintah agar tidak mudik dan itu langkah yang terbaik, tetapi hanya saja masyarakat minta dipenuhi apa yang harus dipenuhi seperti sembako dan sebagainya. Dan di situ masyarakat tidak akan protes terlalu dalam gitu jika sembakonya juga dipenuhi oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar banget ya yang tadi udah disampaikan oleh Ustadz muda kita dari Serang, Ustadz Muhid Hariri, terkait dengan mudik, bahwa saya udah baca beberapa jam yang lalu di detik.com itu ada pemberitahuan bahwa jalur mudik itu akan semakin diperketat. Nah, ini mungkin salah satu langkah efektif dari pemerintah untuk meminimalisir dari penyebaran virus corona ini. Nah, selanjutnya yang kita nanti-nanti banget nih, kita kan pengen tahu kan tadi udah ada pandangan dari keynote speaker kita, dari Gus Soleh, dan juga ada dari aktivis dan juga Ustadz muda kita yang bulan depan insya Allah menikah. Itu nikahnya ngumpul-ngumpul gak tuh? Ntar ada kumpul-kumpul. Nikah terbatas. Nikah PSBB. Nikah PSBB. Nikah PSBB. Selanjutnya mungkin